Drawing neraka langsung tersaji di Denmark Open 2025, di mana Fajar Fikri berpotensi bentrok dengan Goh Strip Nur lebih awal, sementara Ryan Strip Yeremia harus langsung menghadapi anak didik Harry IP. Para pecinta bulu tangkis, bersiaplah. Kalender BWF World Tour kembali memanas dengan salah satu turnamen paling bergengsi, Denmark Open 2025. Dari tanggal 14 hingga 19 Oktober, semua mata akan tertuju pada Jyske Bank Arena di Odense, Denmark. Tapi sepertinya, jalan terjal sudah menanti wakil-wakil ganda putra Indonesia sejak peluit pertama dibunyikan. Benar sekali. Hasil undian untuk turnamen level Super 750 ini benar-benar menyajikan pertarungan sengit sejak awal. Sorotan utama tentu saja tertuju pada pasangan baru andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Mereka akan memulai kampanye mereka dengan melawan pasangan Jepang yang sangat berbahaya, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura. Mitsuhashi dan Okamura ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun mereka bukan pemain unggulan, rekam jejak mereka cukup untuk membuat siapapun waspada. Ingat, mereka pernah menumbangkan ganda putra nomor 1 dari China, Liam Weikeng dan Wang Cheng di babak pertama Korea Open 2025. Ini adalah sinyal bahaya yang sangat jelas. Tentu saja, apalagi Fajar dan Fikri punya kenangan tersendiri dengan pasangan Jepang ini. Mereka pernah berhadapan di perempat final Korea Open 2025. Jadi, ini bukan hanya laga pembuka biasa, tapi juga sebuah laga ulangan yang penuh gengsi dan potensi kejutan. Fajar dan Fikri harus langsung tancap gas dan tidak boleh lengah sedikit pun. Dan jika mereka berhasil melewati hadangan pertama, jalan tidak menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, di babak selanjutnya, unggulan ketujuh ini sudah ditunggu oleh pemenang dari laga antara Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark, atau pasangan Thailand yang licin Kitinupong Kedren dan Decapol Puavaranokroh. Keduanya punya gaya main yang berbeda dan sama-sama merepotkan. Ini benar-benar jalur neraka. Tapi tunggu, masih ada lagi. Jika Fajar dan Fikri mampu melaju mulus ke babak 16 besar, ada potensi dua klasik yang sangat dinantikan para penggemar. Mereka bisa saja bertemu dengan musuh bebuyutan dari Malaysia, Goh Sifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Ini akan menjadi sebuah big match yang terlalu dini. Wow, Goh dan Nur. Tentu saja, dengan syarat mereka juga harus bisa melewati lawan pertama mereka, yaitu pasangan tangguh dari Inggris, Ben Lane dan Sean Wendy. Pertemuan Fajar Fikri melawan Goh dan Nur selalu menyajikan drama dan adu mental yang luar biasa. Ini bisa menjadi penentu langkah mereka di turnamen ini. Beralih ke pasangan lain, ada Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana. Mereka akan memulai perjuangan mereka dengan menghadapi pasangan dari Jepang, Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami. Di atas kertas, Leo dan Bagas mungkin lebih diunggulkan. Tapi pasangan Jepang selalu punya semangat juang yang tak pernah padam. Dan disinilah undian menjadi semakin menarik. Jika Leo dan Bagas berhasil menang, mereka berpotensi besar untuk menciptakan perang saudara di babak kedua. Lawan mereka adalah pemenang dari salah satu pertandingan paling panas di babak pertama, yaitu antara Muhammad Rian Ardianto dan Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan melawan Aaron Chia dan Soh Woo-yik dari Malaysia. Ini dia laga yang paling banyak dibicarakan. Rian dan Yeremia harus langsung berhadapan dengan anak didik dari mantan pelatih mereka di Pelatnas, yaitu Harry Iman Pierngadi atau yang akrab kita sapa, Coach Harry IP. Ini bukan hanya soal teknik dan fisik, tapi juga soal mental dan adu strategi antara guru dan murid. Coach Harry IP pasti sudah hafal luar dalam kelebihan dan kelemahan Rian Yeremia. Tepat sekali, pertarungan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Rian dan Yeremia. Mereka harus membuktikan bahwa mereka bisa lepas dari bayang-bayang sang mantan pelatih dan mengalahkan pasangan nomor 1 Malaysia yang kini berada di bawah asuhan Coach Harry IP. Ini adalah duel emosional yang mempertaruhkan harga diri. Sementara itu, kita juga punya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Mereka sedang dalam fase mencari kembali performa mereka terbaik setelah Indonesia Open 2025. Ujian pertama mereka tidak kalah berat, yaitu melawan pasangan Cina, Huang Di dan Liu Yang. Di atas kertas, Sabar dan Reza mungkin lebih diunggulkan, tapi pasangan Cina selalu punya semangat juang yang tak pernah padam. Dan disinilah undian menjadi semakin menarik. Jika Sabar dan Reza berhasil menang, tantangan berikutnya bisa jadi lebih mengerikan lagi. Pemenang antara Liang Weikeng dan Wang Chang dari China, atau Chuang Hon Hon Jiang dan Muhammad Haikal dari Malaysia, sudah menunggu di babak kedua.
Melihat sejarah, ganda putra Indonesia sebenarnya punya kenangan manis di Denmark Open. Terakhir kali kita juara adalah melalui Fajar Alfian, namun saat itu ia masih berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto. Kenangan itu pasti menjadi motivasi tambahan. Kesalahan fatal tak terduga membuat ganda putri Indonesia Febriana Melisa tersingkir secara menyakitkan di babak 16 besar Arctic Open 2025. Pemirsa, kabar kurang menggembirakan datang dari Vantaan Energia Arena Finlandia. Langkah salah satu ganda putri andalan kita, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Arctic Open 2025. Benar sekali, sebuah hasil yang sangat disayangkan. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia Perlitan dan Tina Hamuralitaran yang merupakan unggulan kedua di turnamen ini. Pertarungan yang dinanti-nanti ternyata berakhir pahit bagi wakil Indonesia. Pertandingan yang digelar pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 ini berakhir dengan kekalahan 2 game langsung. Pasangan muda kita menyerah dengan skor yang cukup telak, 15-21 dan 13-21. Tentu ini hasil yang mengejutkan, terutama melihat bagaimana mereka bisa memberikan perlawanan ketat di pertemuan sebelumnya. Setelah pertandingan, Febriana tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia secara terbuka mengakui tidak puas dengan performa mereka hari ini. Apa yang menjadi masalah utamanya? Apakah karena lawan memang tampil luar biasa? Atau ada faktor lain dari internal tim kita? Menurut pengakuan Febriana, masalah utamanya datang dari diri mereka sendiri. Kami banyak sekali melakukan kesalahan sendiri, ujarnya. Ini adalah sebuah pengakuan yang jujur. Bola-bola yang seharusnya mudah untuk dikembalikan, justru malah menjadi poin untuk lawan atau mati sendiri. Itu sangat disayangkan. Kesalahan-kesalahan sendiri seperti ini seringkali menjadi musuh terbesar dalam pertandingan tingkat tinggi. Apakah ini berarti persiapan mereka kurang matang? Mengingat mereka mendapat bye di babak pertama. Febriana dengan tegas menepis anggapan itu. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini bukan karena kurangnya persiapan. Kami memang baru pertama turun setelah mendapat bye pada babak pertama, tetapi kami sudah latihan dan adaptasi lapangan juga lancar, tambah Febriana. Jadi masalahnya bukan di adaptasi atau persiapan, melainkan pada eksekusi di lapangan saat hari pertandingan. Lalu bagaimana Febriana melihat permainan lawan? Apa yang membuat pasangan Malaysia itu bisa menang dengan cukup mudah? Kuncinya adalah kesabaran. Febriana menganalisis bahwa Perli dan Tinaha tampil jauh lebih sabar dalam mengatur ritme permainan. Mereka tidak terburu-buru untuk mematikan lawan dengan serangan frontal. Strategi yang cerdik, jadi mereka lebih banyak bermain rally dan menunggu kesempatan. Tepat sekali. Mereka tidak langsung menyerang tetapi memancing kami lebih dahulu, jelas Febriana. Pasangan Malaysia itu dengan sabar memancing Ana dan Trias untuk melakukan kesalahan. Ketika Ana dan Trias melakukan kesalahan membuang bola atau memberikan pengembalian yang tanggung, barulah mereka tanpa ampun mengambil kesempatan itu untuk menyerang balik dan mencetak poin. Sebuah strategi yang sangat efektif, dan sayangnya pasangan kita masuk dalam perangkap tersebut. Ini menunjukkan kematangan mental dan taktik dari Perlitan dan Tinaha Muralitaran. Febriana juga membandingkan penampilan mereka kali ini dengan pertemuan terakhir di China Open 2025. Di sana, meskipun kalah, pertandingannya berjalan jauh lebih ketat dan seru. Apa yang berbeda dari pertandingan di China Open? Sebenarnya pola mainnya sama, tetapi di sini kami banyak mati sendiri, ungkap Febriana. Perbedaan paling mendasar adalah tingkat konsistensi dan jumlah kesalahan sendiri. Di China, kami lebih tahan dan minim kesalahan, sehingga pertandingan bisa lebih ketat. Lanjutnya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi Febriana dan Melisa. Melawan pasangan top dunia seperti Perli dan Tinaha, kesalahan sekecil apapun akan langsung dihukum. Tidak ada ruang untuk error jika ingin menang. Betul sekali. Turnamen Arctic Open 2025 ini menjadi pengingat bahwa untuk bisa bersaing di level tertinggi, tidak cukup hanya memiliki skill dan kekuatan, tetapi juga kesabaran, fokus, dan kemampuan untuk meminimalisir kesalahan sendiri. Kekalahan ini tentu pahit, tetapi semoga bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih dan juga bagi Febriana dan Melisa sendiri. Perjalanan mereka masih sangat panjang, dan pengalaman seperti ini akan membuat mereka lebih kuat di masa depan. Kita semua berharap mereka bisa segera bangkit, memperbaiki kesalahan, dan kembali dengan performa yang lebih solid di turnamen-turnamen berikutnya. Perjuangan belum berakhir. Terus dukung para atlet kita, pemirsa. Tentu saja, kekalahan adalah bagian dari olahraga. Yang terpenting adalah bagaimana mereka merespons kekalahan ini. Dengan usia yang masih muda,
jalan mereka untuk menjadi ganda putri top dunia masih sangat terbuka lebar. Analisis dari Febriana menunjukkan kedewasaan. Ia tidak mencari-cari alasan, tetapi langsung menunjukkan pada titik lemah mereka dalam pertandingan tersebut. Ini adalah sikap seorang juara sejati. Mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk menjadi lebih baik. Strategi memancing dari Perli dan Tinaha memang dikenal sangat efektif. Mereka punya pertahanan yang solid dan kesabaran yang luar biasa. Mereka membiarkan lawan menyerang dan membuat kesalahan, lalu mereka mengambil alih kontrol permainan. Ini adalah taktik yang sering digunakan oleh pemain-pemain berpengalaman. Dan kali ini Febriana dan Melissa merasakan langsung betapa mematikannya strategi tersebut. Meskipun sempat kecolongan di set pertama dan dipaksa bermain dramatis hingga 3 set, tim bulu tangkis junior Indonesia akhirnya berhasil membungkam Hong Kong dan melaju ke perempat final Suhandinata Cup 2025. Untuk menantang Taiwan. Pemirsa, kembali lagi di channel kami. Hari ini kita punya berita super menegangkan dari ajang Suhandinata Cup 2025 di India, di mana tim junior Indonesia baru saja melalui laga penentuan yang bikin jantung copot. Betul sekali, pertandingan terakhir fase grup F melawan Hong Kong pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 menjadi saksi bisu betapa dramatisnya perjuangan Garuda Muda untuk lolos ke babak 8 besar. Benar, laga ini sama sekali tidak mudah. Mojaki Ubaidillah dan kawan-kawan dipaksa bermain hingga 3 set oleh Hong Kong. Dengan skor akhir yang sangat tipis, 44-45, 45-37, dan 45-23. Indonesia bahkan sempat kecolongan di set pertama dengan poin yang sangat dramatis. Sektor pertama yang turun adalah ganda putra, Muhammad Rizky Mubarok dan Raihan Dava Edsel Pramono, yang sayangnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-9. Hasil kurang memuaskan juga didapat oleh kapten kita, Mojaki Ubaidillah dan juga Thalita Ramadhani Wiryawan yang turun di nomor tunggal putri. Keduanya harus menelan kekalahan dan membuat posisi Indonesia semakin tertekan. Namun asa merah putih kembali menyala berkat pasangan ganda putri, Rizka Anggraini dan Rinjani Kwinara-Nastin. Mereka berhasil merebut kemenangan krusial dalam pertarungan yang sangat ketat dengan skor 36-35. Sebuah kemenangan yang sangat penting. Sayangnya momentum itu belum sepenuhnya berpihak pada kita. Rinjani yang langsung bermain di nomor ganda campuran bersama Iksan Lintang Pramudia harus kembali menelan kekalahan tipis dengan skor 44-45. Situasi benar-benar menegangkan. Thalita yang akrab disapa Tali memberikan komentarnya setelah pertandingan. Ia mengakui bahwa permainan hari itu sangat ketat dan menegangkan, terutama karena Indonesia kalah 0-1 di set pertama. Ia berusaha bermain tanpa beban dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tali juga menambahkan bahwa lawannya di tunggal putri punya serangan yang sangat bagus. Bahkan sempat ada insiden protes di set kedua, di mana lawan tidak menerima keputusan wasit karena bola dinyatakan keluar. Ini menunjukkan betapa tingginya tensi pertandingan. Set kedua meskipun tegang, saya berusaha hadapi dengan tenang dan bermain bagus. Dengan sistem rally poin 9 ini permainannya harus bersih dan jangan sampai membuang poin terlalu banyak, kata Tali. Ini adalah kunci dalam format baru yang super cepat ini. Pada laga penentuan ini Indonesia menurunkan 7 pemain andalannya, Mojaki Ubaidillah, Muhammad Rizky Mubarok, Raihan Dava Edsel Pramono, Thalita Ramadhani Wiryawan, Rizka Anggraini, Rinjani Kwinara-Nastin, dan Iksan Lintang Pramudia. Meskipun sempat kehilangan game pertama, performa tim muda Indonesia ini berhasil bangkit di 2 set terakhir. Terutama di set ketiga yang menjadi penentuan di mana mereka benar-benar mendominasi dan hanya memberikan 23 poin untuk Hong Kong. Iksan Lintang Pramudia yang bermain di partai penentu juga mengakui adanya ketegangan. Berada di partai penentu pasti ada rasa tegangnya, tinggal bagaimana saya mengatasinya. Di set pertama kami kurang tenang padahal sudah sempat membalikan keadaan menjadi 44-43, ucap Lintang. Lintang juga menyebutkan bahwa di set pertama ia masih dalam proses adaptasi dengan lapangan. Namun di 2 set berikutnya, ia dan Rinjani sudah bermain lebih tenang dan bisa menikmati permainan. Komunikasi di antara mereka menjadi kunci. Bahkan mereka sudah pemanasan bersama sebelum Rinjani turun di ganda putri. Menurut Lintang, dengan sistem poin 9 yang baru ini, kuncinya adalah harus langsung memegang kendali permainan sejak poin pertama. Tidak ada waktu untuk bersantai sama sekali, setiap poin sangat berharga. Kemenangan dramatis atas Hong Kong ini memastikan Indonesia keluar sebagai juara grup F dan berhak melaju ke babak perempat final yang akan dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Lawan yang akan dihadapi pun bukan kaleng-kaleng. Benar sekali, di babak 8 besar nanti, Indonesia akan menantang juara dari grup E yaitu tim kuat Taiwan. Ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat sengit dan ditunggu-tunggu. Pelatih Harley memberikan evaluasi terhadap performa para pemain, khususnya Thalita. Kalau melihat performa Thalita Ramadhani Wiryawan, ini kali kedua dia diturunkan. Saya melihat progresnya semakin bagus dengan adaptasi poin 9 ini. Pelatih juga menambahkan bahwa Thalita kini lebih bisa menikmati permainan dan menyesuaikan diri. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, performanya terus menunjukkan peningkatan. Namun tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Hal yang menjadi perbaikan dari sektor tunggal putri adalah dia harus lebih tenang lagi dan menjaga fokusnya. Selain itu pemanasan harus lebih maksimal karena sistem poin yang pendek menuntut kesiapan sejak awal. Pelatih juga menekankan pentingnya bermain lebih rapi. Dengan sistem poin pendek ini tekanan yang dirasakan akan lebih tinggi jadi permainan harus lebih rapi, tuturnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Menjelang laga melawan Taiwan, fokus utama tim pelatih adalah menjaga kondisi para atlet. Persiapan untuk besok kita jaga kondisi para atlet dan berkoordinasi dengan dokter gizi untuk asupan nutrisinya. Apa yang diperlukan agar recovery berjalan bagus, tutup Herli. Sebuah perjuangan yang luar biasa dari Garuda Muda. Dukung terus perjuangan mereka di babak perempat final melawan Taiwan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami.